Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 dari tugas Discovery Learning 2 mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Jelaskan perbedaan antara model parallel programming dan desain parallel programming. Oke, yang pertama akan dibahas tentang model parallel programming. Terdapat beberapa overview dari model parallel programming. Yang pertama, shared memory, yaitu adalah proses atau tugas berbagi ruang alamat yang sama, yaitu yang memiliki read dan write secara asinkron. Untuk threads adalah satu proses yang mempunyai beberapa jalur eksekusi yang konkuren. Lalu, yang ketiga, terdapat message passing. Terus yang keempat, data passing. Untuk message passing adalah set task atau set tugas yang menggunakan memori lokalnya sendiri saat komputasi. Nah, untuk data passing yaitu serangkaian tugas yang bekerja secara kolektif pada struktur data yang sama. Lalu kemudian kita mempunyai SPMD atau Single Program Multiple Data dan MPMD atau Multiple Program Multiple Data. Pada SPMD, semua tugas menjalankan salinan dari program yang sama secara bersamaan. Sedangkan pada MPMD, tugas menjalankan program yang berbeda secara bersamaan. Bisa kita lihat di sini. Untuk SPMD, semua tugas menjalankan salinan dari program yang sama secara bersamaan. Ini tas 1, tas 2, tas 3, dan tas seterusnya. Mereka melakukan tugasnya secara bersamaan. Sedangkan untuk MPMD, tugas menjalankan program yang berbeda secara bersamaan. Untuk di sini, untuk A menjalankan tugas 1, B menjalankan tugas 2, C menjalankan tugas 3, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibahas tentang desain parallel programming. Definisi dari desain pemrograman paralel ialah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun prosesor banyak. Nah, terdapat dua overview daripada desain pemrograman paralel, yaitu paralelisasi otomatis dan paralelisasi manual. Merancang dan mengembangkan program paralel sudah menjadi proses yang sangat manual. Sangat sering mengembangkan kode paralel secara manual adalah proses yang memakan waktu, rumit, rawan kesalahan, dan berulang. Dan jenis alat yang paling umum digunakan untuk memparalelisasi program serial adalah paralelisasi compiler atau preprosesor. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara model pemrograman paralel dan desain pemrograman paralel yaitu pada model pemrograman paralel lebih ditekankan kepada penciptaan algoritma dan bentuk yang dimiliki dari sebuah program. Nah, sedangkan untuk desain pemrograman paralel lebih ditekankan kepada eksekusi perintah secara bersamaan atau komputasi paralel. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iksan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem paralel dan terdistribusi nomor 2, yaitu dalam model parallel programming dikenal dengan istilah A. Shared Memory Model on Distributed Memory Machine. B. Distributed Memory Model on a Shared Memory Machine. Jelaskan masing-masing dan apa perbedaan keduanya. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah Shared Memory Model on Distributed Memory Machine. Pada Shared Memory Model on Distributed Memory Machine, atau yang disebut dengan Shared Virtual Memory, memori terdistribusi masing-masing dengan jumlah yang sama pada suatu proses. Tetapi proses melihat memori tersebut hanya ada satu memori saja. Pada gambar dapat dilihat bahwa proses dan memori saling mengirim data. Proses tersebut meminta space address dan kemudian baru mengirimkan space address jika memori tersebut masih memiliki space. Berbeda dengan shared memory model yang memiliki jumlah space address yang sama dengan proses lain. Maka pada shared virtual memory tidak akan terjadi traffic pada bus. Contoh kasus yang menggunakan shared virtual memory adalah Kendall Square Research atau KSR, yaitu All Cache Approach. Kemudian yang kedua adalah Distributed Memory Model on a Shared Memory Machine. Distributed Memory Model on a Shared Memory Machine menggunakan Message Passing Interface sebagai alat untuk pengiriman data dan penerimaan data. Contohnya yaitu SGI Origin 2000.
pada SGI Origin 2000 dalam prosesnya menggunakan shared memory dengan tipe NUMA. Akan tetapi, setiap proses memiliki akses kepada setiap mesin yang berjalan. Hampir sama dengan distribute memory model di mana setiap proses memiliki memori sendiri dan setiap proses memiliki global address untuk akses ke proses yang lain. Akan tetapi, karena menggunakan shared memory mesin, artinya bisa saja terjadi traffic pada bus, karena setiap proses pada mesin berjalan secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah perbedaannya. Perbedaan antara shared memory model on distributed memory machine dengan distributed memory model on shared memory machine adalah yang pertama, shared memory model on distributed memory machine memiliki satu memori yang terdistribusi dengan jumlah yang sama. Tetapi proses melihatnya hanya ada satu memori saja, sedangkan distributed memory model on shared memory machine memiliki masing-masing memori pada setiap prosesnya. Kemudian yang kedua adalah shared memory model on distributed memory machine tidak dapat melihat proses lain karena tidak memiliki akses, sedangkan pada distributed memory model on the shared memory machine dapat melihatnya. Sekian penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan shared memory model on distributed memory machine dan distributed memory model on the shared memory machine. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmi Taufikur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan, pada model shared memory tanpa threads, antara proses satu dengan lain menggunakan address space secara asynchronously. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan space address. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mekanisme detail untuk menghandle agar tidak terjadi race condition, deadlock, maupun starvation. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan data locality? Sebelum saya menjelaskan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai model shared memory without threads. Shared memory without threads. Dalam model pemrograman ini, proses atau tugas berbagi space address bersama yang dilakukan secara asinkron. Berbagai mekanisme seperti locks atau semapur digunakan untuk mengontrol akses ke memori bersama, menyelesaikan perselisihan, dan untuk mencegah race condition dan deadlock. Termasuk model pemrograman paralel paling sederhana. Kerugian penting dalam hal kinerja adalah semakin sulit untuk memahami dan mengelola data locality. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu apa yang dimaksud dengan address space. Dalam komputasi, address space mendefinisikan berbagai alamat diskrit yang masing-masing dapat berhubungan dengan host jaringan, perangkat periferal, sektor disk, sel memori, atau entitas logis atau fisik lainnya. Untuk program perangkat lunak, untuk menyimpan dan mengambil data yang disimpan, setiap unit data harus memiliki alamat di mana ia dapat ditempatkan secara individual, atau program tidak akan dapat menemukan dan memanipulasi data. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, untuk mencegah race condition dan deadlock, digunakan berbagai mekanisme seperti lock atau semapur. Mekanisme lock yaitu lock atau nama lainnya adalah mutex atau mutual exclusion, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk memastikan tidak ada proses lain yang menjalankan critical section ketika ada proses yang sedang berjalan. Mekanisme dari mutex yaitu menggunakan hardware dan menggunakan software. Selanjutnya, mekanisme semapur. Semapur kurang lebih sama dengan sinyal. Semapur memiliki beberapa kemungkinan nilai. Awalnya diisi dengan bilangan integer non-negatif. Semapur merupakan variabel bertipe integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar, yaitu wait dan signal. Wait merupakan mengurangi nilai semapur, dan jika hasilnya minus, maka proses yang memanggil akan diblok. Kemudian signal menambah nilai semapur, dan jika hasilnya lebih dari 0, maka proses yang memanggil semapur wait bisa masuk ke ready antrian kembali.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, data locality. Data locality artinya menjaga data tetap lokal untuk proses yang bekerja di atasnya menghemat akses memori, penyegaran cache, dan lalu lintas bus yang terjadi ketika beberapa proses menggunakan data yang sama. Sayangnya, mengontrol lokalitas data sulit dipahami dan mungkin berada di luar kendali pengguna rata-rata. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.